Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan herzlich willkommen. Dan untuk teman-teman yang lama, saya ucapkan terima kasih sudah bersama. Bantu di like videonya dan di subscribe channel ini ya. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain. Danke euch. Dalam pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari trennbare Verben. Untuk video kali ini, kita akan belajar untrennbare Verben. Na und, los, fangen wir an. Lektion 40. Pelajaran 40. Untrennbare Verben. Kata kerja yang tidak dapat dipisah. Seperti yang sudah kita bahas dalam pelajaran yang lalu, bahwa untuk kata kerja yang memiliki prefiks antara verb utama dan prefiksnya, ada yang dapat dipisah dan ada yang tidak dapat dipisah. Seperti pada verben einkaufen dan verkaufen. Einkaufen merupakan trennbares verb, sementara verkaufen merupakan untrennbares verb. Dalam video kali ini, kita akan membahas untrennbare Verben. Untrennbare ini terbentuk dari kata untrennen yang artinya tidak terpisah dan bar yang artinya dapat. Jadi, untrennbare Verben adalah kata kerja yang tidak dapat dipisah antara prefiks dan verb utamanya. Secara gramatik, penempatan untrennbare Verben ini di dalam kalimat, baik itu dalam kalimat berita, kalimat tanya, kalimat dengan modal verben, itu sama dengan verben utama yang tidak memiliki prefiks. Kita ambil contoh verb verkaufen yang artinya menjual. Dalam kalimat berita, Sabine verkauft ihr Auto. Sabina menjual mobilnya. Karena Sabina adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya dikonjugasi menjadi verkauft. Dan kata kerja yang telah dikonjugasi sesuai subjek berada di posisi kedua. Sesuai regel, untuk kalimat berita, verb selalu berada di posisi kedua dan dikonjugasi sesuai subjeknya. Untrennbare Verben im Ja-Nein-Fragesatz. Contohnya, verkauft Sabina ihr Auto? Apakah Sabina menjual mobilnya? Nah, masih ingat ya, untuk kalimat tanya ja nein, verb berada di posisi pertama dan dikonjugasi sesuai subjeknya. Untrennbare Verben im W-Fragesatz. Contoh kalimatnya, wann verkauft Sabina ihr Auto? Kapan Sabina menjual mobilnya? Sesuai regel dalam W-Fragesatz, W-Frage dalam kalimat ini wann berada di posisi pertama dan verb yang telah dikonjugasi sesuai subjek berada di posisi kedua. Kalau untrennbare Verben dengan modal verben, kita ambil contohnya. Sabina kann ihr Auto schnell verkaufen. Sabina dapat menjual mobilnya dengan cepat. Untrennbare Verben yang digunakan bersama dengan modal verben, regelnya juga sama. Modal verben berada di posisi kedua dan dikonjugasi sesuai subjek, dan untrennbare Verben berada di posisi paling belakang dalam bentuk infinitif. Jadi, dari contoh-contoh ini kita sudah bisa melihat bahwa penempatan untrennbare Verben di dalam kalimat sama seperti verb utama yang lain.
Sekarang kita perhatikan konjugasinya. Untuk subjek singular, ich verkaufe, du verkaufst, sie verkaufen, er, sie, es verkauft. Untuk subjek plural, wir verkaufen, ihr verkauft, sie verkaufen, sie verkaufen. Jadi kita lihat di sini bahwa yang dikonjugasi itu adalah verb utamanya, tapi tanpa memisahkan prefiksnya dari verb utama. Untuk level A1, kita hanya akan membahas verben dengan prefikse seperti be, emp, ent, ge, dan ver. Tentu saja masih banyak verben yang memiliki prefikse yang lain seperti mis, zer, hinter, dan lain-lain. Tapi seiring waktu kalian akan terbentuk dengan sendirinya nanti. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas yang 6 ini saja. Kita mulai dari verben yang memiliki prefiks be. Contohnya bekommen. Kommen artinya datang. Tapi kalau bekommen artinya mendapat. Seperti dapat hadiah, dapat jodoh, dapat anak, dan lain-lain. Jadi sesuatu itu datang pada kita dan menjadi kepunyaan kita. Gitu kira-kira. Contoh kalimatnya, bald bekommt Rina ein Baby. Rina akan segera mempunyai bayi. Contoh berikutnya, beachten. Achten artinya mengawasi. Tapi kalau beachten artinya memperhatikan untuk dilakukan. Contoh kalimatnya, beim Autofahren muss man die Verkehrsschilder beachten. Saat mengemudi, orang harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jadi memperhatikan di sini untuk dipatuhi ya, bukan hanya diperhatiin gitu. Selanjutnya, untrennbare Verben yang memiliki prefiks atau Vorsilbe emp. Contohnya, empfangen. Fangen artinya memulai, tapi kalau empfangen artinya menerima. Contoh kalimatnya, der Bürgermeister empfängt seine Gäste herzlich. Bapak wali kota menerima tamunya dengan hangat. Contoh berikutnya, empfehlen. Fehlen artinya absen. Empfehlen artinya merekomendasikan. Contoh kalimatnya, der Kellner empfiehlt mir eine Pizza mit Thunfisch. Pelayan itu merekomendasikan padaku pizza dengan ikan tuna. Selanjutnya, untrennbare Verben dengan prefiks ent. Contohnya entscheiden. Scheiden artinya memisahkan. Tapi kalau entscheiden artinya membuat keputusan atau memutuskan. Contoh kalimatnya, wir entscheiden uns, ein Haus am See zu kaufen. Kami telah memutuskan untuk membeli bagi kami sebuah rumah di tepi danau. Contoh selanjutnya, entstehen. Stehen artinya berdiri. Tapi kalau entstehen artinya muncul atau timbul atau terjadi. Contoh kalimatnya, in Deutschland entstehen im Sommer häufiger Gewitter. Badai petir lebih sering terjadi di Jerman pada musim panas. Selanjutnya, untrennbare Verben yang memiliki prefiks er. Contohnya erklären. Klären artinya membersihkan atau memurnikan. Tapi kalau erklären artinya menjelaskan. Contoh kalimatnya, die Lehrerin erklärt uns die Grammatik.
Ibu guru sedang menjelaskan gramatik kepada kami. Contoh berikutnya erzählen. Zählen artinya menghitung, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau erzählen artinya menceritakan. Contoh kalimatnya, Frau Schmidt erzählt mir ihre Lebensgeschichte. Ibu Schmidt menceritakan kepadaku kisah hidupnya. Selanjutnya, untrennbare Verben dengan prefiks ge. Contohnya gefallen atau menyenangkan. Fallen artinya jatuh, tapi kalau gefallen artinya menyenangkan. Contoh kalimatnya, wie gefällt dir Deutschland? Bagaimana pendapatmu tentang Jerman? Atau seberapa menyenangkan Jerman bagimu? Begitu kira-kira. Contoh lain, gehören. Hören artinya mendengar, tapi kalau gehören artinya kepunyaan. Contoh kalimatnya, das Handy gehört mir nicht. Vielleicht gehört es Sabina. Handphone itu bukan kepunyaan saya. Mungkin itu kepunyaan Sabina. Selanjutnya, untrennbare Verben yang memiliki prefiks ver. Contohnya verstehen. Stehen artinya berdiri, tapi kalau verstehen artinya mengerti. Contoh kalimatnya, ich kann sie gut verstehen. Saya dapat mengerti dia dengan baik. Contoh lain, verdienen. Dienen artinya melayani, tapi kalau verdienen artinya menghasilkan. Contoh kalimatnya, wie viel verdienst du im Monat? Berapa banyak penghasilanmu sebulan? Atau dengan kata lain, berapa banyak kamu menghasilkan uang dalam sebulan? Gitu kira-kira. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.